Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam teman-teman. Hari ini udah pukul 1:05 dini hari malam. Aku baru selesai kerja guys. Dan ini aku tadi barusan bis bersihkan muka pakai micellar water. Juga tadinya aku nggak pengen bikin video, nggak apa-apa lah sambil cerita-cerita ya guys, biar aku ada temennya. Setiap malam biasanya kalau istrinya kerja ini aku tuh selalu sama kakek kan berdua ya, karena kita kan hidup di sini, tinggal di sini cuma bertiga, kakek, istrinya dan aku. Jadi ya kalau misalkan dia kerja kerja gitu, aku tuh kayak kerasa di sini di rumah itu cuma berdua. Kadang kakek udah tidur gitu, kerasa sendiri ya guys. Namanya di sini aku kerja ya, hitungannya tuh hampir 24 jam. Kenapa aku bilang hitungannya hampir 24 jam? Karena kita kerja itu biasanya selesai kerja jam 1. Kalau nggak jam 1, jam 2 apa jam 3. Itu tergantung si kakek mau masuk ke kamarnya, mau tidurnya jam berapa ya guys. Nah kalau pagi aku biasanya itu bangun. Kalau istrinya kerja itu jam 8 aku harus udah bangun. Kenapa? Karena aku harus nyapu dulu, bersih-bersih. Terus aku sarapan sambil nunggu istrinya pulang. Tapi kalau misalnya istrinya nggak kerja guys, biasanya itu aku bangunnya jam 10 siang kadang. Kenapa? Karena kan kalau istrinya ada biasanya si kakek itu tidurnya jam 3, jam 4, jam 4 subuh ya. Itu baru tidur guys. Ya namanya kerja nggak bisa kita ngeluh, ya nggak? Kita kerja nggak ada yang bisa ngeluh guys. Kenapa aku bilang nggak bisa ngeluh? Karena ya begitulah ya. Ini aku cuma cerita ya, bukan gibah nih, lagi cerita. Namanya kita kerja ikut orang ya, kita ikutin aja dia gimana. Sebenarnya kalau misalkan kita dipaksa untuk seperti ini, mungkin jadi ada yang mungkin ya aku juga nggak betah kalau misalkan aku nggak 2 tahun nggak 2 tahun di rumah sakit karena kakek kontraknya udah habis. Itu aku harus pulang ke rumah ya kan. Dan di rumah itu kayak tidak seindah seperti apa yang kita bayangkan. Di rumah sakit kita emang kerjanya memang sih capek juga ya, capek juga nganter dia terapi bolak-balik pagi sama sore, capek juga. Tapi di rumah lebih ekstra capek guys. Kenapa? Karena kita mengikuti jam tidur dia. Jadi misalkan dia tidurnya jam 3 subuh, ya tidur kita jam 3 subuh. Ya kita belum selesai mandi, karena aku tipenya gini loh guys. Bukan aku nggak mau mandi dulu, biar aku kalau selesai kerja terus aku bisa tinggal ngapakan, maksudnya tinggal rebahan. Bukan gitu guys, karena ini tuh udah mau musim panas. Jadi kayak intinya kalau misalkan kita kerja dulu udah mandi terus kita menyelesaikan kakek naik, karena kan aku bopong gitu kan, jadi kayak gerah gitu loh guys. Jadi kayak nggak mandi nggak seger gitu, jadi tidur tuh jadinya nggak nyenyak gitu loh guys. Ya gitu ya, plus minusnya kenapa? Karena di rumah itu walaupun kita bebas mau keluar kemana gitu, kalau misalkan dia di rumah kita bebas mau keluar mau apa kalau nggak ada kerjaan. Cuman yang nggak enaknya itu adalah namanya kerja di pihak keluarga yang tidak ada anaknya. Kakek itu punya anak, cuman anaknya kakek itu udah tinggal di rumah masing-masing gitu loh guys. Aku nggak mau ceritain kehidupan dia, tapi ya ini cuman sekilas aja gitulah. Aku nggak mau cerita karena ini kan urusan pribadi dia gitu. Jadi si istrinya ini ada riwayat kayak orangnya itu nggak sabaran dan gampang marah. Dan aku juga udah banyak ngomong sama dia karena kan orangnya begini loh guys. Kalau misalkan aku disewotin, aku diapain tuh, aku tuh nggak, biasanya nggak pernah, kayak intinya aku tuh nggak pernah banyak ini itulah ngelawan dia, kecuali memang dia sudah di luar nalar kita gitu ya kan. Jadi aku kan kadang marah gitu loh guys. Jadi ya gimana ya, dia itu orangnya tuh kayak punya riwayat orang yang gampang amarahnya tinggi. Karena si istrinya ini gimana ya, kalau ngomong kata orang yang amarahnya tinggi gitulah, amarahnya tuh gampang meninggi gitu dengan suatu hal yang kecil. Kadang-kadang hal kecil itu dia tuh jadi besar gitu loh guys. Jadi ya bener-bener kita harus ekstra sabar gitu kan. Tapi berhubung aku tinggal beberapa bulan lagi nih habis kontrak, jadi aku mau pulang Indo, ya udahlah sabarin dulu. Dan aku juga pernah kan, dia kan minta aku untuk lanjut lagi kontrak di sini, dan aku bilang aku nggak bisa karena aku harus pulang Indo kayak gitu. Aku harus pulang Indo, aku mau lepas mau pulang Indo gitu.
Terus aku bilang sama dia, kamu kalau misalkan sifatmu nggak berubah, takutnya nanti anak-anak Indo nggak ada yang mau sama jaga suamimu, aku bilang gitu. Ya tolong rubah sifat, karena semua orang itu nggak sama seperti aku ya. Kita tuh nggak boleh nyamain setiap orang itu harus sama, beda. Setiap orang karakternya beda-beda juga, dan setiap orang itu gampang tersinggungnya kan. Titik tersinggung orang lain itu beda-beda guys ya, aku bilang tersinggung orang lain itu beda-beda. Kalau menurutku ya aku nggak mau banyak ini ya, tapi terserah dia mau ngambil siapa, dia mau ngambil anak baru apa anak lama, itu aku nggak peduli, karena itu bukan urusanku, itu bukan hak untuk mengatur mereka, itu terserah mereka. Yang penting kerjaanku selesai di sini, kayak gitu aja. Kalau masalah libur itu emang bebas guys ya. Kalau masalah libur itu bebas. Kayak misalkan wayahnya libur, aku kan sebulan itu dikasih 2 kali ya. 2 kali libur 24 jam. Sekali libur tuh 24 jam, 2 kali libur 24 jam kayak gitulah. Pokoknya kalau misalkan digabungkan 2 hari 2 malam lah gitu. Itu aku dikasih liburnya ya alhamdulillah. Gaji pun ya lumayan lah alhamdulillah. Aku nggak mau spill gaji ya di sini. Aku nggak mau, takutnya ada yang tersinggung. Gaji juga alhamdulillah, cuman ya kerjaan kita emang harus makan hati banget ya guys, benar-benar makan hati. Kenapa aku bilang makan hati ya, karena ya seperti itu ya, karakter majikan gampang marah, kakek pun pemarah juga orangnya. Cuman sepemarahnya si kakek-kakek itu nggak mukul guys ya, nggak mukul, emang nggak mukul. Dia itu marah cuman nggak mau diatur gitu loh, kayak gitulah, kayak anak kecil lah, kayak gitulah ya guys. Kita maklumin aja, namanya orang sakit ya, seperti itulah ya. Mau gimana ya, namanya ikut orang ya seperti itu, balik lagi ke situnya ya guys ya. Tapi ya kalau menurut perjuanganku selama 6 tahun ini, memang setiap majikan karakternya beda-beda, dan aku juga pernah di posisi enak, di posisi nggak enak juga aku pernah alamin. Yang pernah dapat majikan dulu pertama galak, jahat, tukang mukul pernah. Yang kedua kerja seenaknya dan gaji pun tidak semestinya juga pernah. Dan yang 3 aku udah nyaman banget, tapi kakek cepet dipanggil yang maha kuasa. Yang keempat juga sama, itu aku udah nyaman banget, majikan introvert banget, baik banget. Majikan itu kayak menghargai aku dan suamiku, ya aku juga seneng gitu ya, intinya di situ juga betah. Tapi ya balik lagi, nenek umurnya udah tua dan nenek dipanggil yang maha kuasa tanpa sakit ya guys. Dan aku di sini kontrak yang paling lama ya. Biasanya aku cuma setahun. Tapi ini aku kontrak di sini, aku kontrak yang paling lama di majikan ini. Udah 2 tahun aku di sini, udah mau habis kontrak, 2 tahun lebih udah mau habis kontrak. Ya intinya itu berkat kesabaran, itu pun karena berkat kesabaran aku, makanya aku bisa bertahan di sini. Kalau ditanya, Mbak pernah ada masalah gak sama majikan? Pernah dong, pernah banget dong. Masalah sama majikan. Kalau dibilang di sini boral, aku bilang enggak. Dibilang boral enggak. Dibilang pelit ya enggak juga ya. Tapi ya majikan itu tidak seperti majikan lain yang bergan gitu, tau kan nggak ya, sayang. Pokoknya intinya ini buat kamu gitu, enggak. Tapi ya dibilang pelit ya enggak juga. Ya sedang-sedang aja lah ya kayak gitu. Mungkin karena si kakek juga nggak deket sama anak-anaknya ya, mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa, karena aku orangnya bukan itu yang aku permasalahkan, yang penting kerja nyaman. Itu yang aku dari dulu prinsipkan sama diri aku sendiri ya guys. Majikan baik atau nggak baik ya, maksudnya majikan boral sama kita nggak boral itu tuh semua tuh bonusan loh guys. Bonus. Majikan boral sama kita tukang ngasih ini segala macam, masih bonus ini segala macam, itu tuh udah ada bonus-bonusnya di sana guys. Tergantung majikan gitu lah, tergantung milik kita gitu loh. Milik kita di sini kerja di luar negeri itu gimana gitu loh guys. Karena di Taiwan itu kan kerjanya kan seperti kayak bukan PRT biasa ya, tapi ya kerja jaga lansia gitu. Jadi ya gitulah gitu loh guys. Tahu sendirilah kalian kayak gitu. Ada kayak intinya deket sama anak-anaknya apa gimana? Enggak, kalau aku sih enggak ya, jujur aku enggak deket sama anak-anaknya. Kenapa? Aku pun nggak mau terlalu dekat, aku nggak mau terlalu banyak ini. Aku orangnya juga kayak di majikan itu privasi banget, nggak terlalu terbuka sama mereka. Karena kenapa? Karena jangan terlalu banyak bicarakan sesuatu tentang diri kita dan keluarga kita, itu aja. Aku sih
privasi gitu sama majikan, nggak perlu banyak ini tuh segala macam. Tapi ya prinsipku emang habis kontrak ini mau pulang. Aku udah prinsipkan itu, aku udah bilang sama dia, udah keputusanku udah bulat, aku mau pulang gitu kan. Keputusanku udah bulat, aku mau pulang gitu, aku nggak mau nambah gitu. Ya gitu guys, ya gimana lagi, namanya ya kerja kita harus sabar. Intinya kerja di Taiwan itu sabarnya seluas samudra ya guys. Kalau cuman mental sebentar tersinggung, mending gak usah ke Taiwan gitu aja kalau menurut aku. Karena yang majikan Taiwan itu 1 NT aja itu diperhitungkan ya guys. 1 NT itu diperhitungkan. Jarang dari 100% majikan yang baik, majikan yang moralnya bergergan, yang gak perhitungan itu dari 100% hanyalah 40%. Kebanyakan itu 60-70% itu mereka itu tergolong pelit. Kenapa aku bilang pelit? Karena buat nyandang hidup mereka ke depannya gitu lah. Intinya hemat gitu loh guys. Ngerti kan? Jadi seboral-boralnya itu paling boral itu 40% dan 30% majikan. Nggak semua majikan seperti itu ya guys. Kalau misalkan kalian dipertemukan majikan yang seperti itu, biasanya pasien yang kalian jaga itu cepat mati gitu. Cepat meninggal kayak gitu. Sepertinya biasanya seperti itu kayak gitu. Jadi ya intinya kalau aku udah tau lah sifat majikan seperti apa. 1 NT pun yang kalian itu ya pasti tetap diminta gitu. Kalau misalkan mereka emang benar-benar pelit gitu, emang kayak itu 60% majikan Taiwan seperti itu guys. Jadi jangan terlalu, ada juga mungkin ya, ada ya di luar sana sampai katanya beras beli sendiri, ada. Jadi nggak semua majikan wah enak kali kerja di Taiwan ya, katanya apa-apa majikannya baik ini segala macam. Nggak semua, itu adalah bonus ya guys, bonus. Jadi aku tuh hari ini lagi pengen meluapkan kata-kata ini ke kalian, dan biar jadi motivasi kalian juga yang mau berangkat ke Taiwan, dipikir dulu yang matang. Karena majikan Taiwan itu nggak semuanya moral, nggak semuanya baik, dan nggak semuanya itu pro sama kalian gitu. Kalau itu sih kalau menurut aku ya, baik lagi ke kaliannya sendiri. Tapi emang benar yang aku tanam gitu, maksudnya di Taiwan itu kayak ada tabur tuai gitu lah. Tabur tuai dulu kita di Indonesia kayak gimana sama orang lain, itu tuh tuayanya tuh di sini gitu loh guys. Kita tuh di sini dapat majikan yang seperti apa gimana gitu. Itu tuh nyata, bener nyata, kata orang-orang zaman dulu yang bernyata. Jadi ya seperti itu guys. Jadi makanya aku bilang buat kalian yang mau berangkat ke Taiwan yang non nih, yang non ya, non X, kalian pikir dulu. Taiwan juga nggak bisa semuanya bisa libur guys. Ya, kerja di Taiwan nggak semua mbak TKW bisa libur. Tergantung majikan, aku udah pernah bilang, tergantung majikan mbak TKW. Jadi ingat, semua itu tergantung majikan gitu. Jadi ya sekian dulu dari aku. Ini mudah-mudahan jadi motivasi kalian, jadi imbang-imbangan kalian yang mau datang ke Taiwan. Jadi kalian mikir lagi, kalian udah siap atau belum, diri sendiri udah siap atau belum untuk kerja di Taiwan gitu. Jadi ya sekian dulu. Apabila aku ada kesalahan, aku minta maaf, atau salah kata apa menyinggung pihak-pihak tertentu, aku minta maaf. Dan see you the next time. Sampai jumpa. Selamat tidur semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.